Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran yang mengacu kepada kitab Khudh Aqidatak Minal Kitabi was Sunnah karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan berikutnya kita sampai pada pertanyaan yang ke-44, yaitu di bab baru, bab tentang jihad, al-wala dan al-hukmu. Tentang jihad, kemudian tentang masalah membangun loyalitas, dan yang ketiga adalah tentang berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Di pertanyaan yang ke-44, penulis akan lebih fokus tentang masalah jihad. Beliau mengatakan, ma hukmul jihadi fi sabilillah? Apa hukum jihad fi sabilillah? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, al-jihadu wajibun bil mali wan nafsi wal lisan. Qala Allah Ta'ala, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Sahihun rawahu Abu Dawud. Penulis menyampaikan, apa hukum jihad fi sabilillah? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, jihad adalah kewajiban, dilakukan dengan harta, mengorbankan jiwa, dan juga dilakukan dengan lisan. Jihad lisan berarti berdakwah, menjelaskan tentang kebenaran. Qala Allah Ta'ala berfirman, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kalian baik dalam kondisi ringan maupun dalam kondisi berat, baik dalam kondisi semangat maupun dalam kondisi sedang malas. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah Ta'ala. Surat At-Taubah ayat 41. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian dan lisan kalian. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Baik, pembahasan kita di malam ini barangkali cukup sensitif, karena istilah jihad, apalagi di belakangan ini, dianggap sebagai salah satu di antara biang terorisme. Sehingga mereka yang mengucapkan kalimat jihad, mereka yang mengajarkan tentang syariat jihad, yang menyinggung tentang masalah jihad, dianggap sebagai kelompok radikal. Saya tidak perlu cerita detail tentang masalah ini, karena berita tentang ini bukan lagi hal yang sifatnya rahasia. Bapak Ibu, para pemirsa barangkali sudah ma'ruf dengan kejadian seperti ini. Tayyib. Karena itulah yang lebih penting dalam hal ini, kita akan mengenal tentang seperti apakah syariat jihad yang ada dalam agama kita, dan beberapa komentar yang disampaikan oleh umat manusia, terutama kaum muslimin, terkait keberadaan syariat jihad. Tayyib. Kalau kita perhatikan bahwa dalam masalah jihad, di sana ada kelompok yang ekstrim kiri, sehingga dia menganggap bahwasanya jihad itu tidak ada. Jihad dalam arti jihad perang itu tidak ada. Maka menurut mereka, jihad perang itu adalah kesalahpahaman yang dimiliki oleh sebagian kelompok umat Islam
dalam memaknai jihad. Dan kelompok ini adalah para kelompok liberal. Saya sebelum kajian ini dimulai sempat browsing terlebih dahulu seperti apakah pandangan jihad menurut kelompok liberal. Kemudian saya menemukan salah satu situs orang liberal, tidak perlu saya sebutkan gimana situsnya. Yang jelas ini situs orang liberal. Dalam situs itu terdapat tulisan tentang konsep jihad dalam Islam. Namun isinya adalah mengkritik pemahaman jihad kaum muslimin yang di situ dipahami sebagai bentuk peperangan. Sehingga kata dia, gak ada jihad perang. Jihad itu ada, tapi bentuknya bukan peperangan. Ada jihad tapi selain perang. Dalam tulisan itu, penulisnya menyebutkan tentang kritikan tentang konsep jihad, menyebutkan tentang kritikan terhadap konsep jihad yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian juga disampaikan oleh Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, kemudian jihad menurut Sayyid Qutb, bahkan Al-Maududi. Kata dia bahwasanya konsep-konsep jihad seperti ini yang diartikan sebagai bentuk perlawanan secara politik untuk bisa mendapatkan kekuasaan di tengah masyarakat, gerakan politik revolusioner dan seterusnya, semua itu adalah pemikiran yang bermuara pada kekuasaan politik sebagai tujuan sentral. Dari jihad yang seperti ini rentan menimbulkan konflik berupa peperangan. Kemudian komentar di bawahnya, pemaknaan atas jihad tersebut membawa pada pemahaman bahwa jihad adalah perang. Atas dasar itulah bisa dipahami kalau masyarakat luas, terutama orang barat, menganggap jihad dalam Islam adalah ajaran perang, ajaran tentang kekerasan, bahkan terorisme. Dari kenyataan ini kita bisa melihat bahwa pemahaman negatif, yaitu kesalahpahaman masyarakat, terutama orang barat terhadap Islam, sudah sedemikian parah dan menyedihkan. Bagaimana bisa agama yang diklaim umatnya sebagai penebar kasih sayang, keadilan dan perdamaian, namun dipahami sebaliknya oleh orang luar? Kesan demikian semakin menguat ketika umat Islam dituduh terdakwa atas berbagai tragedi terorisme di penjuru dunia. Padahal di dalam prinsipnya Islam sama sekali tidak mengajarkan kekerasan dan perang, karena sesungguhnya Islam adalah agama damai rahmatan lil alamin. Kemudian dia ngasih kesimpulan, sebenarnya kata jihad jika dikaitkan dengan agama mengandung kontradiksi interminis. Apabila perang mengandaikan kekerasan, pembunuhan dan permusuhan, maka kesucian agama meniscayakan kelembutan, kasih sayang, dan saling menghargai. Sehingga kesucian yang dilekatkan dengan perang merupakan klaim teologis yang digunakan untuk membenarkan tindakan kelompok fundamentalis. Mereka mengklaim jihad sebagai perang suci, holy war, sebagai upaya membela agama. Kematian dalam perang suci disebut sebagai kematian di jalan Tuhan atau mati syahid. Atas nama Tuhan dan kesucian itu manusia boleh mengorbankan jiwa dan jiwa orang lain yang dianggap musuh. Padahal dalam bahasa Arab tidak ada kata yang memiliki istilah yang benar-benar cocok untuk menunjukkan jihad sebagai perang suci. Kata perang dalam bahasa Arab adalah harb dan suci artinya muqaddas. Jadi pemaknaan jihad dengan perang suci sangat jauh dari makna yang sebenarnya. Sehingga intinya di sini dia mengakui keberadaan istilah jihad dalam Islam, istilah jihad dalam bahasa Arab, tapi dia menolak jika makna jihad itu diarahkan kepada peperangan. Sehingga nggak ada istilah jihad perang. Dengan alasan Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang mengajarkan perdamaian, agama yang mengajarkan kelembutan, agama yang mengajarkan toleransi. Mana mungkin di situ ada jihad yang dimaknai dengan perang, yang di situ ya merupakan indikasi adanya kekerasan, pembunuhan, pembantaian dan semua turunan dari peperangan. Ini kelompok yang pertama. Dia mengingkari keberadaan jihad dalam bentuk perang.
Kelompok yang kedua, ekstrim sebaliknya, yang dia menganggap bahwasanya jihad itu harus selalu ditegakkan dan bahkan menjadi amalan rutinitas. Maka jadi teriakan sehari-hari, jihad, ayo jihad, jihad dan jihad. Sampai akhirnya mereka membantai orang-orang yang tidak bersalah, menghancurkan bangunan, ngebom sana sini, dan diklaim sebagai perbuatan jihad. Dan kita tahu ini adalah kelompok Khawarij yang mereka membantai kaum muslimin dengan alasan karena orang Islam ini tidak mengikuti hukum Allah Ta'ala, sehingga dianggap kafir lalu layak untuk dibantai. Dan mereka lakukan itu atas nama jihad. Kadang mereka ngebom, kadang mereka melakukan teror dan seterusnya. Ada salah satu buku kecil atau risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Bi ayyi aqlin wa ayyi dinin ayyakuna ad-dimaru jihadan. Pakai logika yang mana? Ajaran agama siapa? Ketika tindakan terorisme, peledakan bangunan dianggap sebagai jihad. Dan itu bantahan yang boleh sampaikan ketika semakin maraknya teroris di berbagai macam penjuru dunia. Tidak hanya di negeri-negeri yang penduduknya non-muslim, bahkan di Saudi sendiri sering di situ ada kejadian peledakan dan seterusnya, sehingga Saudi tidak lepas dari sasaran terorisme. Mana mungkin seperti ini disebut sebagai jihad? Maka dari sini kita bisa memiliki gambaran bahwa umat manusia, terutama kaum muslimin, mereka punya pandangan yang berbeda-beda dalam masalah jihad. Yang satu ekstrim kiri, sebagaimana layaknya orang-orang liberal, dan mengingkari keberadaan jihad qital. Yang satunya ekstrim sebaliknya, terlalu berlebihan, sehingga mereka menganggap tindakan pembantaian terhadap orang yang tidak bersalah dianggap sebagai bagian dari jihad. Khairul umur awsatuha, yang terbaik adalah pertengahan. Siapa mereka? Ahlu sunnah. Makanya Allah katakan bahwasanya umat Islam adalah umat yang wasat, umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah aku jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Sehingga dia mu'tadil, dialah umat yang paling adil, yang paling seimbang, karena dia mempraktikkan semua ajaran dan aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah meyakini keberadaan jihad dan meyakini bahasanya jihad itu beraneka ragam. Ada yang dengan harta, dengan jiwa, ada yang dengan lisan, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Asy-Syaikh. Sehingga jihad itu bertingkat dan beraneka ragam. Tidak hanya perang saja, tapi juga ada jihad dalam bentuk yang lain. Sehingga ahlu sunnah merangkum semuanya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat agama kita. Maka Ahlussunnah tidak mengingkari keberadaan jihad dalam bentuk jihad qital. Sebagaimana pula Ahlussunnah tidak berlebihan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Disebutkan dalam satu riwayat, sebenarnya ini nyambung terkait pernyataan orang Khawarij tadi, atau prinsipnya orang Khawarij. Dari Yazid bin Bishr As-Saksaki. Qala, Yazid bin Bishr As-Saksaki mengatakan, qadimtul Madinata fadakhaltu ala Abdullah bin Umar fa'atahu rajulun min ahli al-Iraq. Saya tiba di kota Madinah, lalu saya menemui Abdullah bin Umar. Kemudian datang seorang dari penduduk Irak. Faqala, penduduk Irak ini mengatakan kepada Ibnu Umar, ya Abdullah ibn Umar, wahai Abdullah bin Umar, ma laka tahujju wa ta'tamir wa qad taraktal ghazwa fi sabilillah. Wahai Ibnu Umar, kenapa Anda haji, Anda umrah, sementara Anda tidak berjuang, tidak berperang di jalan Allah? Wallahu alam, mungkin ketika itu ada salah satu bentuk jihad di luar,
Namun pada tahun itu Ibnu Umar sedang melakukan haji. Dikritik oleh orang Irak ini, Anda kok haji, kenapa Anda nggak ikut jihad? Qala, kata Ibnu Umar, wailaka, innal iman bunya ala khamsin. Kamu ini gimana? Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Iman itu dibangun di atas 5 pondasi. Dan itu disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab Arba'in. Di hadis yang ketiga, beliau menyebutkan hadis tentang Ibnu Umar. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa saumi ramadana wa hajjil baiti in istata'ta ilaihi sabila. Nah, ketika Ibnu Umar menyampaikan ini, wa fi riwayatin, dikatakan dalam sebuah riwayat, pada saat Ibnu Umar menyampaikan ini, qila lahu, ada orang yang mengatakan kepada Ibnu Umar, fal jihad, kenapa jihad gak masuk dalam rukun Islam? Nah, itu contoh orang yang terlalu berlebihan dalam jihad, sampai mau memasukkan jihad sebagai salah satu rukun Islam. Fal jihad, bagaimana dengan jihad? Kenapa tidak masuk rukun Islam? Qala, kata Ibnu Umar, al jihadu hasan, jihad itu satu amal yang mulia. Lakin hakadha haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi seperti inilah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Dikomentari oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah, beliau ketika menyampaikan riwayat ini, beliau mengatakan, hadza min bada'i al-ajwibah, ini adalah jawaban yang sangat cerdas, yang bisa mematahkan kebatilan, bisa membungkam kebatilan sebagian orang-orang yang al-mutahawwikin, yang suka ngarang dalam masalah agama. Alladzina za'amu anna arkanal Islam khamsatun sadisuhal jihad, yang mereka punya pendapat, punya pandangan yang mereka menyangka bahwa rukun Islam itu ada 5 dan yang ke-6 jihad. Walidzalika allafa ba'duhum risalatan sammaha al-fariḍah as-sadisah. Bahkan sebagian di antara mereka, kelompok Khawarij tadi, Khawarij masa kini, membuat satu risalah, tulisan yang dikasih judul Al-Fariḍah As-Sadisah, kewajiban yang ke-6. Dan itu maksudnya adalah jihad. Sehingga ini satu hal yang nyata di tengah kejadian yang ada di tengah umat Islam, bahwa di antara mereka ada yang punya anggapan jihad itu rukun Islam yang ke-6. Persis sebagaimana yang dulu pernah terjadi di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pada waktu Ibnu Umar menyampaikan hadis Nabi SAW tentang rukun Islam yang 5, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa. Kemudian ada orang mengatakan, fal jihad, bagaimana dengan jihad? Al jihadu hasan, jihad itu satu yang amal yang mulia, tapi Nabi SAW menyampaikannya seperti ini, sehingga jihad tidak termasuk bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada 5, ditambahi oleh kelompok Khawarij yang ke-6 adalah jihad, dan ini tambahan yang jelas menyimpang, gak benar. Sebaliknya, rukun iman ada 6, dikurangi oleh kelompok Qadariyah yang terakhir, sehingga tinggal 5. Rukun iman ada 6, yang ke-6 apa? Iman kepada takdir Allah Ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Tapi oleh Qadariyah dan beberapa kelompok yang lainnya yang sepemahaman dengan Qadariyah, bagian ini dibuang, sehingga mereka tidak meyakini keberadaan takdir, terutama Qadariyah yang gulat, Qadariyah yang ekstrim. Meskipun Qadariyah yang lebih ringan, mereka menganggap bahasanya amal baik diciptakan oleh Allah, amal buruk manusia yang menciptakannya, Allah tidak ikut menciptakannya. Subhanallah. Sehingga ini dua hal yang kontras.
Di satu sisi rukun Islam yang 5 ditambahi 1, jadi 6, yang ke-6 jihad. Di sisi yang lain rukun iman yang 6 dikurangi 1, masalah takdir nggak dianggap, sehingga tinggal 5. Itulah orang yang mengubah hadis Nabi SAW, aturan Allah Ta'ala, dengan syubhat yang mereka miliki, disebabkan karena penyimpangan dalam masalah ideologi. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab menjelaskan, jihad itu amal yang mulia, namun kenapa tidak masuk dalam rukun Islam? Disebutkan dalam hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, inna ra'sal amri al-islamu wa amuduhu shalah wa dzurwatu sanamihil jihad. Sesungguhnya kepala segala urusan, puncak kepala segala urusan adalah Islam. Nabi SAW menggambarkan Islam itu sebagaimana layaknya onta. Kepalanya itu Islam. Wa amuduhu shalah, kaki-kakinya sehingga onta ini bisa tegak adalah salat. Wa dzurwatu sanamihi al-jihad. Sedangkan puncak punuknya, ya, itu adalah jihad. Ya, onta yang pakai punuk, ya, yang satu punuk, puncak punuknya itu jihad. Sehingga jihad bukan termasuk rukun Islam, meskipun dia salah satu di antara amal yang mulia, bahkan disebut oleh Nabi SAW sebagai puncak punuk. Karena gambarannya adalah gini, Islam digambarkan sebagaimana kepala, karena gerakannya mengikuti kepala, mengikuti syariat Islam. Dan tegaknya agama seorang hamba dalam dirinya itu disebabkan karena dia menjaga sholat. Sementara punuk, inilah yang kelihatan dari onta. Onta kalau dari jauh, maka yang kelihatan apa? Punuknya. Demikian pula syariat jihad. Islam menjadi agama yang berwibawa ketika jihad itu tegak di tengahnya. Baik, lalu kenapa jihad tidak masuk dalam rukun Islam, padahal dia amal yang sangat istimewa? Ada dua alasan. Yang pertama, bahasanya jihad itu fardu kifayah menurut jumhur ulama, dan bukan fardu ain. Berbeda dengan 5 rukun Islam tadi, semuanya fardu ain. Haji fardu ain enggak Pak? Fardu ain, namun bagi yang mampu. Sehingga andaikan orang dikasih kemampuan oleh Allah, maka dia wajib haji. Jihad, meskipun orangnya mampu, kadang tidak wajib bagi dia untuk berangkat, ketika di situ ada faktor yang lain yang menyebabkan dia tidak wajib untuk berjihad. Baik, sehingga kenapa jihad tidak dimasukkan ke dalam rukun Islam? Karena jihad itu fardu kifayah, sedangkan 5 rukun Islam ini sifatnya fardu ain. Yang kedua, annal jihad la yastamirru fi'luhu ila akhirid dahr. Jihad itu tidak terus menerus tegak sampai akhir kehidupan, sampai akhir kiamat. Bal idza nazala Isa alaihi salam wa lam yabqa hina idzin millatun illa millatal Islam, fahina idzin tada'ul harba aw zaraha wa yustaghna 'anil jihad. Jihad itu kejadiannya tidak terus berlangsung terus, tidak bertahan selamanya. Namun ketika Isa alaihissalam turun dan tidak ada orang yang beragama setelah itu selain beragama Islam, maka sudah nggak ada lagi jihad qital, nggak ada lagi jihad perang. Wa yustaghna 'anil jihad, sehingga orang sudah nggak butuh jihad. Sehingga nanti di akhir zaman, pada waktu Nabi Isa turun dan beliau membunuh orang-orang kafir, mematahkan salib, ya, beliau menolak jizyah dalam arti membunuh orang-orang kafir, maka ketika itu manusia yang beragama tinggal satu, yaitu agama Islam. Berikutnya sudah tidak ada lagi, atau manusia sudah tidak butuh jihad. Baik, sekarang yang jadi pertanyaan,
Lalu bagaimana dengan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin? Padahal jihad itu identik dengan kekerasan. Tayyib. Pada kesempatan ketika, saya mohon maaf cerita sedikit ya. Pada satu kesempatan ketika saya masuk ke Singapura pertama, ya, saya dicegat, kemudian diminta untuk masuk ke dalam sebuah ruangan. Laptop, HP, tas, semuanya dibuka. Dia buka laptop saya. Ini laptop yang dibuka. Dia buka. Kemudian termasuk pertanyaan yang disampaikan adalah seputar masalah jihad. Ya, kita sudah tahu arahnya. Dia ingin men-screening kira-kira pemahaman saya seperti apa. Menurut kamu jihad bagaimana? Lalu saya balik tanya, Singapura punya army nggak? Punya. Indonesia punya army. Singapura punya, Malaysia punya, negara-negara yang lain punya. Baik, adanya tentara, adanya army, itu identik dengan bunga, ya, dengan kue ulang tahun, dengan apalagi balon, ataukah identik dengan senjata, dengan bom, dengan darah, dan aneka sesuatu yang menakutkan. Ya, kita bisa tahu yang namanya army tugasnya adalah untuk menjaga negara, sehingga mereka memang dilatih ke arah peperangan, dilatih ke arah ketegasan, dilatih ke arah kedisiplinan, dilatih ke arah bagaimana bisa mempertahankan negara secara fisik. Itu army. Apakah manusia curiga ketika misalnya Amerika, negara yang punya kekuatan militer paling kuat misalnya sedunia, atau misalnya Israel, dia punya kekuatan militer sangat kuat sedunia, Singapura juga punya, Indonesia alhamdulillah kita juga kuat, negara-negara yang lain punya kekuatan militer. Apakah mereka dicurigai sebagai negara teroris? Tidak. Alasannya apa? Karena negara punya hak untuk mempertahankan martabatnya. Negara punya hak untuk mempertahankan martabat. Baik, berikan jawaban yang sama untuk agama. Agama juga punya hak untuk mempertahankan martabatnya. Bagaimana cara agama mempertahankan martabat? Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala syariatkan jihad. Sebagaimana negara, salah satu untuk menjaga martabatnya adalah mereka menggalang keberadaan army. Maka kekerasan itu tidak mutlak dilarang. Pembunuhan tidak mutlak dilarang, baik dalam undang-undang agama maupun dalam undang-undang kenegaraan. Ya. Seperti yang kita tahu, misalnya peperangan yang terjadi dan dilakukan oleh Amerika. Berapa kali perang? Banyak. Negara-negara yang lain banyak. Saya tidak berbicara untuk kejadian perang dunia, kemudian ekspansi negara-negara barat ke negara timur, melakukan penjajahan. Kita bicara dalam kondisi setelah banyak negara merdeka dan PBB telah membuat aturan tentang kebebasan masing-masing negara. Ya. Tapi masih ada misalnya kejadian-kejadian meskipun sifatnya lokal yang ada di Irak. Ya. Amerika dengan siapa? Dengan Irak. Yang ada di misalnya di mana? Libya baru-baru ini ya. Ketika tentara NATO mau menangkap siapa? Presiden Libya sebelumnya. Ya. Atau aneka kejadian yang lainnya. Dan orang nggak curiga ini bagian dari terorisme, tidak. Karena itu masalah menjaga martabat atau masalah-masalah yang lainnya. Maka demikian pula dalam agama. Agama punya hak untuk menjaga martabat. Dan Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan keberadaan jihad.
itulah yang menyebabkan atau itulah yang memberikan kita panduan bahwa jihad itu ada, dan ada jihad dalam bentuk qital, ada jihad dalam bentuk perang. Baik, di sini kita bisa atau sudah memiliki dua alasan untuk menjawab kelompok yang ekstrim kiri, yaitu mereka yang tidak mengakui keberadaan jihad perang, dan itu kelompok-kelompok liberal. Bantahan yang kita sampaikan adalah, kenapa Anda terlalu alergi dengan istilah perang? Kan Islam rahmatan lil alamin. Betul, Islam rahmatan lil alamin. Justru ketika Islam menjadi rahmatan lil alamin, maka di saat itulah Islam harus dijaga wibawanya. Sehingga ketika ada orang yang menodai kehormatan Islam, ada orang yang mencoba untuk kemudian mengganggu kaum muslimin, maka jihad ditegakkan dalam rangka untuk menjaga kewibawaan itu, agar tetap terjaga sebagai rahmatan lil alamin. Baik, sehingga keberadaan Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak bertentangan dengan adanya syariat qital. Ada sebagian penjelasan yang disampaikan oleh ulama mengenai makna Islam rahmatan lil alamin. Lalu kenapa di sana ada syariat jihad, ada peperangan, ada qisas, ada rajam, ada berbagai macam hukuman yang sifatnya sampai menghilangkan nyawa? Padahal dia, agama ini berstatus sebagai rahmatan lil alamin. Pemahamannya begini, makna rahmatan lil alamin itu bukan berarti bahwa semua manusia dibiarkan bebas terserah mau melakukan apapun. Pemahaman ini jelas salah. Karena pemahaman seperti ini justru malah tidak menunjukkan kalau agama ini adalah rahmat. Bukti agama ini rahmat adalah ketika agama ini mendidik manusia. Dan salah satu di antara wujud rahmat adalah pendidikan. Saya mau tanya kepada Anda ya. Jika ada orang tua punya anak, lalu anak itu dibiarkan, kamu mau jajan apa, nyoh, kasih duit. Mau nonton apa, ini HP, ini laptop, silahkan, terserah. Mau main apa, ini duitnya, kita berangkat. Mau ngelakuin apapun, terserah. Gak belajar, silahkan. Waktunya sekolah dia tidur, silahkan. Waktunya sekolah dia ngegame, dibiarkan. Kira-kira ini orang tua sayang anak atau tidak? Kita semuanya sepakat ini orang tua jahat. Kenapa? Dia membiarkan anaknya tenggelam dalam perbuatan yang sama sekali ya, tidak memberikan maslahat bagi kehidupannya ke depan. Baik. Terus apa yang terjadi ketika anak ini melakukan beberapa pelanggaran? Lalu orang tua memarahi. Memarahi ini tujuannya apa? Karena rahmat orang tua kepada sang anak, kasih sayang orang tua kepada anak. Coba kalau dia dibiarkan saja ya. Misalnya dia nggak sholat, dia nggak mandi, dia nggak makan, dia pengennya cuma makan jajan, permen, dibiarin aja. Kira-kira gimana? Orang tua nggak pernah marah. Ini bukan tipe orang tua yang rahmatan lil alamin. Justru ini membahayakan bagi anak. Allah Ta'ala mendidik manusia dengan keberadaan aturan. Nah, ketika ada sebagian orang yang melanggar aturan, Allah kasih pendidikan yang lebih keras sesuai dengan tingkatannya. Tujuannya dalam rangka untuk mengingatkan bagi yang lain agar kamu tidak mengikuti ini. Karena umat ini satu kesatuan. Maka ketika ada sebagian yang melanggar, dia dikasih hukuman biar umat yang lain gak tertular. Karena itulah bagian rahmatan lil alamin bagi orang non-muslim yang mereka diperangi oleh kaum muslimin adalah agar dia mau masuk Islam. Dan kalau dia tetap ngeyel gak mau masuk Islam, tidak mau menerima pendidikan Islam, maka pilihan mati itu lebih baik. Bahasa kita ini cukup diamputasi biar gak menular lebih banyak. Makanya Nabi SAW berjihad qital
memerangi orang-orang musyrikin ketika peristiwa perang Badar, peristiwa perang Uhud, peristiwa perang-perang yang lain, termasuk penaklukan berbagai macam orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah. Itu kalau dianggap nggak ada dalam sejarah, kedustaan. Makanya kalau orang liberal mengingkari jihad dalam makna qital, dalam makna perang 100% nggak benar, itu mereka mengingkari bahasanya tidak ada jihad dengan makna perang, berarti dia mengingkari sejarah Rasulullah SAW di mana beliau melakukan peperangan. Dan mereka yang dibunuh, nah ini dibunuh berarti kan tidak bertentangan dengan rahmatan lil alamin. Justru itu bagian dari rahmatan lil alamin, biar dia nggak menular ke yang lain. Coba kalau dia dibiarkan jadi luka bagi alam, maka biar luka ini tidak menular kepada bagian alam yang lain, dia pun dibunuh. Itulah makna Islam rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita paham seperti ini, maka tidak sulit bagi kita untuk memahami bagaimana dengan hukum rajam, bagaimana dengan hukum potong tangan, bagaimana dengan hukum qisas. Ya jawabannya itu semua bagian dari rahmatan lil alamin. Karena kalau nggak diginikan, pelanggaran akan semakin merajalela. Nah, dan di sini kita belum memberikan penjelasan tentang masalah macam-macam jihad, kemudian tingkatan-tingkatannya, kemudian hukum jihad bisa berubah menjadi fardu ain ketika kapan. Yang itu cukup panjang untuk bisa kita sampaikan. Karena itu mengingat keterbatasan waktu, insya Allah untuk bagian ini akan kita buka di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.